Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini saya Rizka Iqbal dengan NIM 1924152027 dan teman saya Rio Arjo dengan NIM 1924152014. Oke, baik. Pada video kali ini di sini kami akan membahas materi mengenai operasi sistem tenaga listrik. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan mulai memaparkan materi pertamanya. Di sini ada yang namanya pengertian rencana operasi jangka menengah dan operasi jangka pendek. Pertama-tama di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu operasi jangka menengah dan apa itu operasi jangka pendek. Rencana operasi jangka menengah adalah rencana operasi yang memandang persoalan sistem sedikitnya untuk 1 tahun yang akan datang, seperti jadwal pemeliharaan peralatan dalam sistem yang diuraikan dalam pasal 115 pada materi sebelumnya. Selanjutnya di sini rencana operasi jangka pendek. Operasi jangka pendek itu berkaitan tentang masalah optimasi hidrotermis yang diuraikan dalam pasal 2.1 dan 2.2 serta jadwal operasi unit-unit pembangkit yang diuraikan di dalam pasal 3.9 dan 3.1 itu merupakan atau termasuk dalam rencana operasi jangka pendek. Selanjutnya, di sini untuk pembangkit listrik tenaga air yang mempunyai kolam tanda tahunan khususnya yang juga dipergunakan untuk keperluan irigasi, perencanaan operasinya yang menyangkut dipergunakan untuk pengendalian isi kolam tanda tahunan. Itu merupakan rencana operasi jangka menengah dengan rencana tahunan yang juga harus dikoordinasikan dengan rencana tahunan pemeliharaan unit pembangkit yang ada pada pembangkit listrik tenaga air dengan kolam tanda tahunan yang dipergunakan untuk irigasi justru hanya boleh beroperasi dalam musim kemarau, sehingga jadwal pemeliharaannya harus dilakukan pada waktu musim hujan. Maksudnya di sini, jadwal pemeliharaan untuk kolam tanda tahunan khususnya pada pembangkit listrik tenaga air yang dipergunakan untuk keperluan irigasi itu dijadwalkan pada musim hujan saja. Nah, sedangkan untuk irigasi ia hanya beroperasi dalam musim kemarau saja. Selanjutnya di sini, rencana operasi jangka menengah yang kurang tepat akan memberikan kesulitan pada rencana operasi jangka pendek. Sebagai contoh, apabila unit-unit pembangkit listrik tenaga air banyak yang menjalani pemeliharaan pada saat air kolam tanda tahunan sedang, harus banyak dikeluarkan dan pada saat tersebut juga muka air kolam tahunan posisi tinggi, yang berarti tinggi terjun pembangkit listrik tenaga air juga akan tinggi. Nah, di sini ia akan sulit untuk rencana operasi jangka pendek untuk membuat optimasi hidrotermis yang baik karena banyak unit pembangkit listrik tenaga air yang tidak siap untuk beroperasi. Selanjutnya di sini ada contoh hasil perhitungan dengan komputer soal-soal yang berkaitan dengan materi di atas. Di sini ada contoh kasus yang dilakukan atas dasar kondisi sistem Jawa. Di sini perhitungannya itu diselesaikan dengan komputer. Di sini sudah tertera tentang daya terpasangnya sebesar 4.263 MW. Beban puncak kira-kira sebesar 2.100 MW dan produksi harian kira-kiranya sebesar 37.000 MWh. Nah, contoh yang kedua itu ada berdasar keadaan sistem Jawa pada akhir tahun 1984 yang keadaannya tidak jauh berbeda dengan keadaan pada contoh nomor 1 dan nomor 3 keluaran komputer yang meliputi perhitungan sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya optimasi hidrotermis.
Algoritma perhitungannya adalah sebagai yang diuraikan dalam pasal 3.2 dari keluaran komputer, tampak bahwa dengan melakukan optimasi hidrotermis bisa didapat penghematan biaya bahan bakar sebesar kira-kira 15 juta per hari dibandingkan dengan apabila dilakukan pembebanan secara menit. Selanjutnya, ada yang namanya jadwal operasi unit pembangkit atau unit komitmen. Algoritma perhitungannya adalah sebagai yang diuraikan dalam pasal 3.9 dengan menggunakan flowchart seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.25, didapat pembagian beban yang optimum di antara unit-unit pembangkit termis yang siap beroperasi. Apabila didapat bahwa unit pembangkit bebannya sama dengan 0 MW untuk beberapa jam, maka unit ini sebaiknya di-stop saja pada jam-jam tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada operasi pembangkit listrik tenaga air dalam kaskade. Algoritma perhitungan yang dipakai adalah seperti yang diuraikan dalam pasal 3.8. Nah, selanjutnya di sini materi yang kedua yaitu tentang peranan subsistem hidro yang akan dipaparkan selanjutnya oleh teman saya. Wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu peranan subsistem hidro dalam sistem interkoneksi yang terdiri dari bermacam-macam unit pembangkit. Secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok pembangkit hidro dan kelompok pembangkit termis. Kelompok pembangkit hidro berfungsi menekan biaya bahan bakar dalam sistem semaksimal mungkin. Kelompok pembangkit hidro selain mempunyai hubungan secara listrik melalui sistem interkoneksi, seringkali secara hidrolik juga mempunyai hubungan satu sama lain, seperti hubungan kaskade dan paralel. Dari segi potensi hidrolik, kelompok pembangkit hidro dapat digambarkan sebagai gudang energi yang tersimpan dalam kolam-kolam tanduk. Energi berupa potensi hidrolik setiap saat bisa dikonversi menjadi energi listrik dan langsung masuk ke dalam sistem interkoneksi. Banyaknya air yang bisa didapat dalam kolam tanduk. Kelompok pembangkit hidro yang mempunyai subsistem hidro tergantung musim hujan. Banyaknya air hujan setiap tahun tidak sama. Ada tahun yang sifatnya basah dan ada tahun yang sifatnya kering. Periode terulangnya suatu tahun yang basah sekali akan kering sekali berulang setiap 8 tahun atau 10 tahun. Ini sependengaran penulis. Salah satu cara untuk memperkirakan apakah tahun berjalan adalah tahun basah atau tahun kering. Dengan mengamati jumlah air di kolam tanduk PLTA, kemudian membandingkan dengan statistik air masuk tahun-tahun yang lalu, seperti yang ada pada gambar ini. Ini adalah contoh grafik air masuk di kolam tanduk sebuah PLTA, di mana tahun yang berjalan itu mengikuti pertengahan antara tahun basah dan tahun kering. Dalam segi suatu tahun berjalan, misalnya pada bulan Maret, grafik jumlah air yang masuk dianalisa dan dibandingkan dengan grafik tahun basah 100% dan tahun kering 100% untuk memperkirakan posisi tahun berjalan dan memperkirakan jumlah air yang akan diterima subsistem hidro. Hal ini juga berarti memperkirakan produksi megawatt subsistem hidro
hidro dalam tahun berjalan selanjutnya. Perkiraan jumlah air masuk kolam tandon juga mempengaruhi strategi operasi subsistem hidro dengan memperhatikannya. Itu pertama, instrumental cost dalam tahun berjalan. Instrumental cost dipengaruhi oleh besarnya beban sistem dan jadwal peliharaan unit pembangkit teknis. Itu kendala yang kedua, yaitu kendala tektonik sipil yang menyangkut juga muka air dalam kolam tandon berkaitan dengan keamanan bendungan. Dari segi konversi energi hidro menjadi energi listrik adalah menguntungkan apabila hal ini dilakukan dengan tinggi terjun setinggi mungkin sehingga dengan jumlah air tertentu bisa diproduksi dan satu sebesar mungkin. Namun kendala-kendala tersebut dalam pasal 5 ayat 3 harus diperhatikan. Ini adalah salah satu gambaran bendungan atau kolam tandon yang dimana IM adalah debit air masuk kolam, KT adalah debit air pergerakan turbin, KS adalah debit air yang melimpah. Dalam PLTA, kolam tandon merupakan tempat penampungan air untuk dimana air bisa masuk ke poros turbin yang dapat menghasilkan energi listrik. Agar bisa mengurangi biaya bahan bakar dalam sistem secara maksimal, subsistem hidro berproduksi maksimum sewaktu untuk bisa melakukan hal ini, perlu ada perencanaan operasi subsistem hidro dalam jangka waktu 1 tahun yang meliputi menyusun jadwal pemeliharaan unit pembangkit hidro. Yang kedua yaitu merencanakan saat operasi yang maksimum dengan daya dan ditambah energi maksimal, itu saat cost sistem tinggi agar dicapai penghematan biaya bahan bakar yang maksimal. Yang ketiga itu memantau volume air dalam kolam tandon, dipantau melalui DMA agar tidak menyimpan atau menyimpang dari pola DMA yang diuraikan pada dalam pasal 5 ayat 3. Yang keempat yaitu butir B. Sedapat mungkin dilakukan dengan nilai tinggi tajon H yang tingginya mungkin agar dicapai produksi gigawatt hour per meter kubik, memakai air yang maksimal. Yang kelima yaitu terjadinya pelimpasan air harus sedapat mungkin dihindarkan karena terjadi spill water berarti membuang ruang penghematan biaya bahan bakar subsistem termis. Hal ini dilakukan bersamaan dengan langkah butiran C. Yang ke-6 yaitu perencanaan volume air dalam kolam tandon dilakukan berdasarkan perkiraan debit air sungai yang berkaitan dengan
perkiraan musim hujan dan juga rencana pembangkit subsistem hidro dengan mengingat persamaan Qm dikurang Qt dikurang Qs sama dengan kaki. Ya, selanjutnya itu pembagian beban yang ekonomis antara unit-unit termis dengan memperhatikan rugi-rugi transmisi. Untuk mengkoreksi pembagian beban menurut perhitungan unit komitmen dalam jangka waktu yang kurang dari 1 menit. Setiap 5 menit dipakai hasil dari perhitungan dari pasal 3 ayat 11, yaitu pembagian beban dengan incremental cost yang sama memperhitungkan rugi-rugi dalam saluran. Perhitungan pembagian beban yang internal cost yang sama praktis hanya bisa dilakukan terhadap sekelompok unit pembangkit termis yang menilai incremental cost-nya tidak berbeda banyak, misalnya terhadap sekelompok unit pembangkit PLTU batubara yang internal cost-nya berkisaran antara 100 kWh sampai 200 kWh. Yang selanjutnya itu bisnis energi listrik dalam pasar bebas. Ditinjau dari macam transaksi bisnis energi listrik yang terjadi dalam pasar bebas. Ada 3 kategori pasar, yaitu yang pertama pasar jangka panjang. Kontrak jual beli energi listrik jangka panjang bisa terjadi antara produsen dengan produsen dengan operator jaringan distribusi, produsen dengan pemakaian besar. Dalam kontrak jangka panjang ini antara lain disepakati jumlah megawatt hour yang diperjualbelikan, besarnya daya yang diperjualbelikan, harga megawatt hour daya yang diperjualbelikan, masa berlaku kesepakatan. Yang kedua itu pasar 1 hari di muka, yang diuraikan dalam butiran B1, B2, dan B3 adalah kegiatan pasar 1 hari di muka. Harga volt terutama terdiri instrumental cost, sistem ditambahkan biaya operasi dan volt termasuk pula biaya jasa pendukung yang tersebut pada butiran C4 pasal ini. Yang ketiga itu pasar penyesuaian. Dalam waktu yang berjalan bisa menjadi hal-hal yang tidak diperhitungkan, misalnya gangguan unit pembangkit sehingga situasi operasi menjadi kritis dan Pol harus memerlukan langkah-langkah penyesuaian. Dalam Pol mengambil langkah penyesuaian ini, timbul pasar energi dengan harga sesaat bagi para produsen. Yang keempat yaitu pasar jasa pendukung. Pasar ini meliputi kegiatan untuk mendukung operasi sistem yang diselenggarakan Pol, antara lain meliputi penyesuaian cadangan berputar untuk keperluan pengaturan frekuensi menjadi keadaan kendala sistem. Yang kedua yaitu penyediaan daya reaktif untuk menjaga mutu tegangan dalam sistem. Yang ketiga itu penyediaan cadangan panas untuk menjaga keadaan sistem. Ya, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari saya.
Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.